Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan pengurus Ittihad, dan yang kami hormati dan kami muliakan pula para anggota Ittihad ataupun mungkin jamaah sekalian yang hadir di masjid ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa admi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Teman-temanku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini yang luar biasa. Allah mendatangkan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat hujan. Dan tentunya berbarengan dengan nikmat hujan ini, Allah masih memberikan keimanan kepada kita, sehingga hujan yang turun di hari ini itu menyebabkan kita bersyukur kepada Allah. Tidak seperti orang-orang yang mereka tidak mendapatkan iman, mereka tidak memiliki sesuatu yang paling berharga dalam dirinya, maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, bisa jadi dia akan mengeluh. Nah, ini hujan, nggak punya mantel, akhirnya mau kuliah, adanya mengeluh. Wah, ngapa hujan ini? Dosen masuk lagi, kan begitu. Dan seterusnya. Tetapi ketika dia ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang pertama kali dia ingat adalah ini merupakan hujan makhluk Allah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia ini makhluk yang lemah. Ya, makanya ada salah seorang ulama yang mengatakan, kenapa manusia ini sombong? Waqad kharaja majral bauli marratain. Kata beliau, kenapa manusia ini sombong? Ya, maknanya sombong itu tidak mau ibadah, merasa besar. Ya. Padahal kata beliau, dia telah keluar dari tempat air seni, dari keluarnya air seni 2 kali. Jadi kenapa sombong? Keluar dari tempat yang najis 2 kali. Kapan itu? Ketika ayahnya mengeluarkan air mani, lalu kemudian masuk ke dalam rahim ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala proses itu ciptakan menjadi manusia siap untuk keluar dari rahim ibunya. Jadi keluarnya 2 kali. Oleh karenanya tidak perlu ataupun tidak layak kita ini untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah. Maka makhluk yang lemah ini tentunya yaftakiru ilallah. Dia benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
orang itu mudah, lalu kemudian dia itu sering beribadah kepada Allah, maka yakinlah Allah yang memudahkan. Tapi pernah enggak kita jumpai ada orang enggak pernah sholat, ada orang enggak pernah taklim, ada orang sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lancar hidupnya. Sering kita jumpai mungkin ya. Nah itu kenapa ada orang seperti itu? Kenapa Allah ciptakan yang seperti itu? Karena hakikatnya itu menjadi ujian untuk orang-orang yang beriman. Suatu ketika Umar bin Khattab ini menangis ketika melihat Rasul bangun tidur di apa ini namanya? Pelipisnya ya. Ada bekas tikar, karena tikar Rasulullah SAW itu pada saat itu alas tidurnya terbuat dari anyaman daun kurma. Pernah tidur kita ya di anyaman rumput sehingga menjadi tikar. Nah itu zaman dulu anyaman daun kurma. Lalu ketika Rasul bangun ada bekas. Umar bin Khattab menangis, "Ya Rasulullah, engkau seorang yang dijamin masuk surga, kekasih Allah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa Anda memilih untuk hidup seperti ini? Ini kan kalau bahasa orang hidup di dunia susah." Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasul membandingkan dengan pemimpin Romawi dan pemimpin Persia. Hari ini mereka pemimpin Persia, pemimpin Romawi tidur di atas alas yang empuk. Tetapi mereka ketika di akhirat tidak akan menikmati itu, dan kita akan menikmati yang lebih daripada itu. Maknanya apa? Ketika hari ini kita sulit, sudah dekat kepada Allah karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala, kita sulit, lalu kemudian menjumpai orang yang sering bermaksiat kepada Allah mudah. Hakikatnya adalah apa itu? Ujian untuk kita. Sabar enggak kita ini? Bisa jadi kalau kita ikut kayak dia, lebih parah kehidupan kita. Kan begitu. Oleh karenanya, apapun kondisi seorang muslim, itulah merupakan kebaikan untuknya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesulitan, sabar. Dan jika dia mendapatkan manfaat atau nikmat, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya itu yang terbaik untuknya. Jadi pasti ya, ketika kita hidup di dunia ini, namanya dunia itu darul bala, tempat ujian. Maka kalau kita ingin mulus hidupnya, salah alamat. Kalau kita ingin mulus hidupnya, salah alamat. Nah, kita masuk UIN ini kan, ya teman-teman sekalian masuk UIN itu pun karena apa? Ingin susah, kan begitu. Kalau nggak kepengen susah, ngapain masuk UIN? Belajar itu kan sulit, diatur orang, salah, ngadep skripsi, nggak dihargai misalkan. Ini curhat atau bagaimana? Enggak ya? Ya nggak ada tulisan tadi skripsi atau tesis nggak dihargai. Ini gimana? Kamu ini nulis begini kan begitu. Padahal kita ini sudah lembur. Tapi apa tadi? Kita ingin ya untuk bisa menuai kesuksesan dari kesulitan itu. Begitu pula miniatur tadi terhadap sebuah kehidupan dunia. Ketika kita ingin sulit, ketika kita ingin mudah di akhirat, maka hendaklah kita harus bercapek-capek untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak akan mungkin mulus. Orang yang ibadah tidak akan mungkin mulus. Orang maksiat saja pasti ada ujiannya, ya tidak? Orang maksiat ada ujiannya. Apa yang tidak ada ujian? Maksiat. Semuanya ada. Setidaknya apa? Dia harus membutuhkan waktu. Ini untuk maksiat butuh waktu. Kalau dia ingin bermaksiat tapi nggak punya waktu, nggak bakal dia maksiat. Jadi setidaknya orang yang maksiat itu harus mengorbankan waktu.
ditambah lagi kalau butuh biaya, ditambah lagi kalau butuh pikiran dan seterusnya. Ini untuk maksiat, apalagi untuk perkara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh adanya sebuah pengorbanan, dan sekali lagi pengorbanan itu sering seseorang mendapatkan kesulitan di dalamnya. Ini mukaddimah tadi tentang kehidupan manusia, dan kesulitan-kesulitan pasti dia menjumpai kesulitan. Maka dari apa yang dihadapi oleh manusia, dia harus konekkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting juga ini, sebelum kita membahas tafsir ini, ketika kita ingin lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicari jangan enaknya, tetapi yang dicari adalah kenikmatan hati. Karena semakin tinggi iman seseorang, maka bisa jadi akan semakin besar ujiannya. Tetapi bersamaan dengan ujian besar, imannya pun naik. Walaupun orang melihat itu sulit, tetapi hatinya tetap tenang. Jadi di sini yang terpenting adalah kondisi hati. Kalau hatinya baik, dimanapun tempatnya dia akan apa? Dia akan nyaman. Masya Allah, ini salah seorang ulama dulu itu dalam memberikan atau dalam berdakwah itu banyak tantangan. Beliau mengatakan begini, saya akan senantiasa untuk menyuarakan kebenaran. Jika saya dipenjara, itu merupakan uzlah. Tahu uzlah ya? Tahu uzlah enggak? Menyendiri. Ini uzlah. Seorang menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ulama-ulama yang dipenjara bisa menulis banyak buku. Kita melihat siapa ini ulama Indonesia di penjara tapi nulis buku. Siapa itu? Buya Hamka, Masya Allah. Tafsir apa mas? Tafsir apa? Tafsir Al-Azhar, Masya Allah ya. Ini beliau ini ya di penjara bisa menulis buku. Jadi kalau saya di penjara itu uzlah. Kalau saya diusir siaha. Apa siaha? Jalan-jalan. Coba, kalau saya dibunuh, mudah-mudahan saya mati syahid. Ini bahasa sekarang nggak ada kapoknya, nggak ada obat kalau begini udah. Mau diapakan, itu sudah senang. Kenapa? Dohirnya kita kayaknya sedih amat orang ini, tetapi hatinya mampu untuk bisa dia kondisikan sehingga bisa bahagia dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun. Jadi yang penting untuk ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah, kita konekkan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Untuk menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Adapun badan, banyak orang yang badannya hancur, badannya terkena senjata ataupun mungkin luka, tetapi dia hatinya tetap tenang. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif. Ini kalau ada orang hari ini seperti ini, tentu sudah dibully seluruh dunia. Rasul dakwah di Taif, pembesar-pembesar Taif bilang apa kepada anak-anak? Kalau pembesar-pembesarnya yang lempar, mereka malu ataupun gengsi. Bilang kepada anak-anak yang ada di Taif, ada orang gila, lempari batu. Akhirnya Rasul dilempari batu. Bisa dibayangkan, antum dakwah lempari batuan begitu. Satu aja lempar batu aja sudah heboh itu. Ini dilempari, gak cuma sekali. Lalu apa? Rasulullah SAW akhirnya lari sampai keluar Taif dalam keadaan darah mengalir deras sampai ke kakinya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah sampai di salah satu kebun kurma, duduk di sana dan istirahat. Ketika beliau timbang, mereka sudah tidak mengejar lagi, istirahat di sana. Dalam keadaan seperti itu, luar biasanya Rasul mampu mengendalikan hatinya. Datang malaikat, wahai Muhammad, maukah kamu, ada gunung itu,
saya timpakan gunung itu ke penduduk Taif, mau enggak? Kalau kita gimana? Oh mau, jangan cuma 1, 2, kan begitu. Tapi Rasul saya mengatakan bagaimana? Jangan. Karena sesungguhnya aku berharap anak cucu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa, ternyata ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, lalu kemudian kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar, banyak orang-orang yang murtad keluar daripada Islam, kecuali Madinah, Mekah, dan Taif. Masya Allah ini ya. Jadi apa? Seandainya Rasul katakan, ya sudah, ditimpakan saja gunung itu. Akhirnya apa? Tidak ada orang yang beriman karena mati semuanya. Namun Rasul tidak ingin itu. Maknanya apa? Mampu mengendalikan hati karena dia benar-benar sudah konekkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang yang dekat dengan Allah lalu tidak mendapatkan ujian, lalu tidak mendapatkan musibah dan yang lainnya. Pasti dapat. Karena ayat mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maknanya apa? Di sini juga bisa kita balik, bersama kemudahan ada kesulitan. Itu sudah tabiat sunnatullah seorang hidup di dunia, ada kesulitan, ada kemudahan. Ada sedih, ada bahagia, ada cinta, ada benci, ada keimanan, ada kekufuran dan seterusnya. Maka sekali lagi tadi kita dekat kepada Allah untuk mengkondisikan hati kita. Banyak orang yang dapat harta banyak, hartanya banyak, rumahnya ketika dihitung sudah bingung dia. Sertifikat tanah, ya, dia punya 80 sertifikat misalkan. Saya pernah dapati orang ngobrol dengan kami punya tanah itu sertifikatnya 80. Sampai dia itu bingung, lupa di mana aja itu tanahnya. Alhamdulillah dia beriman insyaallah. Nah ini banyak orang yang kemudian rumahnya megah, bahkan tidak cuma satu, mobilnya mewah, bahkan tidak cuma satu, ya, tanahnya di mana-mana, istrinya cantik, kalau perempuan berarti suaminya tampan. Tetapi apa? Dia tidak puas dengan hidupnya. Banyak yang stres, banyak yang gila. Kenapa? Karena tidak bisa mengkondisikan hati. Tetapi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala batasi dengan rumah yang sempit, rumahnya sempit, istrinya semuanya perang adu tentang harta. Ketika sholat, dia harus berbagi dengan kaki istrinya. Bisa kita bayangkan ini sesempit apa? Sholat saja tidak punya tempat kecuali harus berbagi dengan kaki istrinya. Siapa dia? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu ketika sujud pegang kaki Aisyah agar Aisyah itu apa ini namanya? Menekuk, ya. Insya Allah paham menekuk, ya. Dilipat kakinya supaya Rasul bisa sujud. Ketika Rasul berdiri, Aisyah langsung lentangkan lagi. Rasul mau sujud, Rasul pegang kakinya Aisyah agar dilipat lagi. Kenapa dipegang? Karena malam hari tidak ada cahaya. Tetapi dalam kondisi seperti itu beliau mampu tadi mengendalikan hatinya. Dan ketika istrinya itu pada protes tentang harta, ingin sedikit naik sedikit ekonominya, lalu kemudian turun ayat, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau ingin dunia, maka apa? Silahkan cari selain Muhammad. Tentunya apa? Istri-istri yang soleha tadi tidak akan mungkin mau. Karena Muhammad itu nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa ini. Yang harus kemudian kita pahami bersama, kita sadari. Baik, ini mukadimah. Lalu kita bahas yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika
bertanya kepada engkau hamba-hambaku wahai Muhammad, anni tentangku, kata Allah, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabahi doa orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah terima seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka itu mendapatkan petunjuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini ayat yang ke-186. Ada di sini jurusan IAT? Ada, Jahid. Kenal munasabah ya? Apa itu tafsir yang masyhur berkaitan dengan munasabah? Tafsir yang masyhur berkaitan dengan munasabah. Karangan siapa? Nah, baik, benar itu. Benar ya? Saya bantu Al-Biqai begitu ya? Salah atau tidak saya? Al-Biqai dalam tafsir apa? Ad-Dur Al-Mansur begitu? Jadi dalam kitab tafsir tersebut ada tanasub, munasabah. Apa keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, dan apa keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya? Ternyata ayat surat Al-Baqarah ayat 186 berbicara tentang berdoa kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan dalam ayat 185. Bisa dibuka nanti di Quran itu 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian melihat bulan, maka puasalah. Sedikit kita bicara puasa. Ayat ini memansuhkan. Ada jurusan syariah di sini? Tahu nasih mansuh ya? Nasih yang menghapus, mansuh yang terhapus. Maka dalam Al-Quran jurusan IAT ada mansuh lafdhan, mansuh hukman, kan begitu? Nah ini mansuh hukman tapi lafadznya tidak dihapus. Kami ulangi lagi, dalam ayat ini hukumnya termansuh tapi ayatnya tidak dihapus. Ngapain ayatnya ditulis? Hukumnya sudah tidak berlaku. Ternyata kemudian ulama mencari maksudnya adalah agar seorang ketika membacanya tetap mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan tadi. Jadi dahulu Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan puasa di bulan Ramadan itu pilihan. Yaitu pilihan. Siapa yang mampu puasa dan siapa yang tidak mampu fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah kepada orang miskin. Jadi dulu pilihan, yang mau puasa silahkan, yang tidak mau silahkan, tapi yang tidak puasa bayar fidyah. Lalu kemudian turun ayat yang ke-185, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menjumpai bulan maka puasalah. Nah ini penting. Bulan apa namanya di sini? Hilal, kan begitu. Tanggal 1 Ramadan. Maka pada saat awal-awal puasa, orang yang sudah tidur sudah tidak boleh makan dan minum dan melakukan pembatal puasa sampai datang besok maghrib. Ini awal-awal syariat puasa. Jadi mas-mas, mbak-mbak, kalau misalkan puasa Ramadan zaman dulu ini, kemudian jam 8 malam tidur, nanti jam 10 bangun, maka jam 10 sampai besok maghrib sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Nggak ada sahur. Makanya kalau sekarang itu masih berlaku, kita awet-awet itu. Jangan sampai tidur, biar bisa makan, kan begitu. Jadi dulu puasa luar biasa.
Bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dari dia tidur sampai terbenam matahari. Sehingga pada saat itu banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah setelah puasa itu wajib, namun tata cara puasa itu berat bagi mereka. Setelah tidur sudah tidak boleh makan, minum dan melakukan pembatal sampai terbenam matahari. Sehingga banyak orang yang melakukan kemaksiatan, yaitu apa? Putus di tengah jalan. Karena sulit. Dalam keadaan seperti itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni mereka dengan syarat apa? Meminta ampun, berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, kata Allah, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Aku akan mengijabahi orang-orang yang beristighfar kepadaku, meminta taubat kepadaku. Jadi ini munasabahnya. Ayat ini dengan apa? Syariat puasa. Oleh karenanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya untuk ketika kita butuh saja. Ketika kita butuh saja, tetapi apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, tersadar, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah agar Allah ampuni. Nah ini, maka Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya namanya apa? Kayaknya antum tahu ini. Mau ngomong, nggak jadi ngomong. Fakhruddin Ar-Razi tafsirnya apa namanya? IAT semester berapa Mbak? Mohon maaf. Semester 6, Masya Allah, bentar lagi nulis skripsi. Nah ini sudah lulus ini, Insya Allah udah lewat ini. Fakhruddin Ar-Razi kitabnya apa? Baik, Mafatihul Ghaib. Dalam kitab tersebut Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya seorang yang berdoa itu bukan untuk memberitahu Allah butuhnya apa. Bukan. Karena Allah Maha tahu. Kita diem aja, Allah tahu enggak? Allah tahu yang terlafat dan tidak terlafat. Allah tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Allah tahu. Dan doa itu sekali lagi bukan untuk memberitahu Allah kita butuhnya apa. Tetapi doa itu izharut tadzallul, untuk menampakkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menampakkan bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, warruju ilaihi, dan dia kembali kepada Allah. Jadi doa itu hakikatnya bukan untuk memberitahu Allah, tetapi untuk menampakkan bahwasanya kita itu butuh untuk beribadah kepada Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala kategorikan dia sebagai orang-orang yang sombong. Ada orang yang dia itu mulus saja hidupnya. Kalaupun kemudian ada musibah ya sedikitlah. Nah, dia sehingga nggak berdoa kepada Allah. Dia katakan, untuk apa saya berdoa? Takdir kan sudah ada. Ya enggak? Kita itu sudah ditentukan. Antun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah bumi ada sampai saat ini berapa tahun? 2023 itu setelah Masehi kan? Berarti sebelum Masehi itu lama, ya kan begitu? Jadi dari bumi sampai saat ini saja itu sudah ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Dan di sini Allah katakan dalam hadis, Rasul katakan, sesungguhnya Allah itu qaddara maqadirul khalaiq, telah menentukan takdir hambanya sebelum 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada bumi,
Allah sudah tulis ini, antum antun duduk di sini berapa meter dari sana, berapa meter dari sana, dari belakang dan dari depan. Saya pun sudah ditakdirkan oleh Allah di saat ini, tanggal sekian, detik ini untuk bisa hadir di masjid ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Pertanyaannya, untuk apa doa? Kan sudah ditakdirkan. Setelah ini kita keluar mau kayak mana, sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka sekali lagi jawabannya, doa bukan untuk menampakkan atau memberitahu Allah kita butuhnya apa, tetapi doa itu untuk apa? Menunjukkan kita itu hina di hadapan Allah, kita benar-benar butuh ibadah kepada Allah, dan kita benar-benar apa? Membutuhkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Oleh karenanya kita bahas tadi, wa idza sa'alaka ibadi. Ini berkaitan dengan asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini. Maka di sana ada asbabun nuzul tentang turunnya ayat ini, yaitu banyak riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzul. 1644, bentar lagi ini. Baik, kita segerakan. Jadi ada beberapa riwayat. Yang pertama yaitu diriwayatkan dari Ka'ab bahwasanya Musa alaihi salam mengatakan, ya Rob, aqaribun anta faunajika am ba'idun faunadik. Musa mengatakan kepada Robnya, ya Rob, apakah engkau itu jauh maka kita seru engkau, atau engkau itu dekat maka kita bermunajat kepadamu. Namanya munajat itu kan pelan-pelan. Kalau jauh kita seru. Nah, maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, aku dekat. Riwayat yang pertama. Yang kedua, asbab nuzul dari ayat ini tentunya ini yang pertama bukan sebab nuzul karena terjadi pada zaman Nabi Musa. Nggak mungkin kemudian turun sedangkan Rasulullah SAW belum lahir, kan begitu. Maka asbab nuzul, di antara sebab nuzul dari ayat ini ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Rasulullah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW bertanya sebagaimana pertanyaan Musa. Apakah Rob kami itu dekat sehingga kita bisa bermunajat, atau Rob kami itu jauh sehingga kita seru? Maka kata Rasulullah SAW mengatakan tentang firman Allah, beliau membaca fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Atau dalam riwayat yang lain, para sahabat ketika dalam peperangan mereka terdesak, mereka mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Maka apa kata Rasul? Arbi'u aswatakum, pelankan suara kalian, fa innamal ladzi tad'unahu, dan sesungguhnya zat yang kalian seru itu bukanlah zat yang tuli, melainkan qarib, dia itu dekat. Maka dari beberapa riwayat ini kemudian dikatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Yang dimaksud dekat di sini apa? Yang dimaksud dekat adalah dekat penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan dekat pengetahuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Fa inni qarib. Jadi dekat itu bukan berarti menyatu dengan diri kita. Ya, bukan menyatu dengan diri kita. Di sini Allah, naudzubillah. Allah bukan di hati kita. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah bukan di hati kita. Makanya sempat rame di salah satu perguruan tinggi mengatakan Allah membusuk. Tuhan membusuk, mohon maaf. Ini sebenarnya ya plus minus ya. Karena yang mengatakan Tuhan membusuk, dia kemudian mengarahkan sebuah opini bahwasanya apa? Tuhan di hati kita. Berarti kalau hati kita busuk, maka Tuhan pun akan busuk, kan begitu. Maka untuk keluar daripada perbedaan itu, tentunya kita jawab Allah Subhanahu wa taala tidak di hati kita.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan Allah Subhanahu wa taala dekat. Yang dekat apa? Penjagaan Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, akan memberikan ijabah dari orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada dua. Doa ada dua. Doa masalah, doaul masalah, sama doaul ibadah. Apa ini? Doa masalah dengan doa ibadah. Doa masalah itu apa? Dia meminta kepada Allah tentang permasalahan yang sedang dia hadapi. Yang kedua, doa ibadah, ini lebih umum, seperti seseorang beribadah kepada Allah, sholat. Ini doa hakikatnya. Kita ngaji, doa. Kita melakukan ketaatan, doa. Jadi doa ibadah lebih umum. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan, aku ketika berdoa tidak ingin diijabahi. Tidak ingin diijabahi. Tetapi aku berdoa niatnya ibadah. Karena dalam hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau ada orang berdoa, doanya saja sudah ibadah, apalagi nanti ditambah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab, aku ketika berdoa tidak ingin diijabahi. Dalam arti tidak ingin itu tidak memaksa untuk diijabahi. Jika, kata beliau, aku dikaruniai untuk senantiasa berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya ijabah akan senantiasa menyertainya. Maka jangan kita itu perhitungan, doa sekali mintanya langsung diijabahi. Bisa jadi doa ketika seseorang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu apa? Agar dia itu bisa lebih khusyuk. Allah itu kasih kita tanpa doa saja gampang. Ya enggak? Kita pernah dapat sesuatu? Pernah. Apakah ketika kita dapat itu kita berdoa dulu? Banyak yang kita nggak berdoa dulu. Kok dapat? Kan begitu. Maknanya apa? Allah kasih kita sesuatu yang tidak kita berdoa kepada Allah itu pun gampang. Apalagi kalau kita meminta. Tetapi ketika kita meminta kok malah nggak diijabahi. Kenapa? Yang pertama apa? Agar kita menambah kekhusyuan. Karena Allah Subhanahu wa taala suka mengijabahi dari hati yang khusyuk. Oleh karenanya Rasul mengatakan, la yaqbalullah du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabahi suatu doa dari hati yang lalai. Contoh doa yang sering kita lalai, apa contohnya? Doa tapi kita sering lalai. Apa contohnya? Salam. Ketemu kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ya sampai komplit. Assalamualaikum. Setelah dia sambil bawa HP, Assalamualaikum. Dia mengucapkan lisannya tapi tidak menghayati maknanya. Kita akui itu. Seandainya kita benar-benar menghayati apa yang kita ucapkan, Assalamualaikum, keselamatan bagimu, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, berkah. Dia jawab, Waalaikumsalam, dan kepadamu lah, dan kepada kamu juga keselamatan, warahmatullah, wabarakatuh, rahmat dan berkah. Ini doa, ini kan doa ini, salam itu kan doa. Tapi jarang kita menghayati. Hati kita sering lalai ketika mengucapkan atau menjawab salam. Maka ini luar biasa ketika kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersosial dengan saudara kita, sesama muslim, kita ucapkan salam dengan penuh penghayatan, insya Allah kesulitan-kesulitan ataupun kerusakan-kerusakan yang ada mungkin bisa berkurang. Karena apa? Ada doa yang saling mengirimkan di sana. Dia mengirim ke kawannya, kawannya pun mengirimkan ke dia. Masya Allah. Ini jadi yang pertama tidak diijabahi karena apa? Allah ingin kita khusyuk, lebih khusyuk lagi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin kita merenung kalau kita ini banyak maksiat. Bisa jadi demikian. Kita berdoa kepada Allah,
kok tidak dikabul-kabulkan ya? Disitulah kemudian Allah sebenarnya ingin bicara dengan kita, yaitu apa? Kamu itu mikir coba, dosamu itu banyak. Mikir ya, dosamu banyak. Sehingga ketika kemudian dia berpikir dosanya banyak, dia hilangkan, dia bertobat kepada Allah, dia rubah kehidupannya. Mudah-mudahan dengan ditundanya ijabah doa tadi, apa? Dia kemudian memperbaiki diri dan menjadi imannya kuat, menjadi orang-orang yang baik. Karena ada orang yang tidak sebenarnya ingin imannya kuat, tetapi ijabah tidak terlalu penting. Tadi contohnya Umar bin Khattab, atau ada contoh lagi. Salah seorang perempuan di zaman Rasul, mohon maaf ini bukan berarti kita sedang membicarakan penyakitnya. Bagi orang-orang yang mengalami penyakit ini mudah-mudahan Allah sembuhkan. Jadi ada seorang wanita, sahabiah yang dia mohon maaf kena epilepsi. Yang sering kambuh itu ya. Itu epilepsi namanya? Ayan. Epilepsi ayan bukan? Sama ya kan? Ya, kena penyakit ayan, gampangnya begitu. Dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini ketika punya penyakit epilepsi, penyakit ayan, kalau saya kambuh, sering aurat saya maka berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Saya bisa berdoa agar kamu sembuh. Tapi Rasul kasih pilihan. In syi'ti, kalau engkau mau, kamu bersabar, ya, maka engkau akan mendapatkan surga. Maka perempuan tadi mengatakan, baik, saya akan menerima penyakit ini dengan sabar, tapi doakan ketika kambuh, mohon jangan sampai aurat saya tersingkap. Rasul berdoa supaya ketika kambuh auratnya tidak tersingkap. Beliau tetap ingin penyakit itu ada, mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa, tetapi kemaksiatan yang ditimbulkan dari situ atau kemungkaran yang ditimbulkan dari penyakit itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa tadi yang poin yang selanjutnya, tidak diijabahi agar kita itu ingat dosa-dosa kita. Kita ini sering apa? Maka kita berdoa lalu kemudian kita hilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, doanya diganti dengan hal yang dia lebih sukai di dunia. Ya Allah, minta apa misalkan? Berikanlah saya, apa contohnya? Ya? Mercy tahu? Mercy, berikanlah saya mercy. Ternyata datang Rolls Royce, kan begitu? Ya? Ya Allah, berikanlah saya mercy. Kayak punya orang itu tuh. Datang Rolls Royce, kan begitu? Nah ini bisa jadi diganti yang lebih daripada mercy nggak cocok untuk kamu. Contohnya Rolls Royce itu, yang lebih nyaman. Cuman mikir nanti bayar pajaknya, kan begitu. Ini sekedar contoh saja. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak ijabahi, namun Allah Subhanahu wa taala hindarkan balak darinya. Yang seharusnya dia dapat musibah ketika masuk rumah sakit, membutuhkan biaya, bisa beli mobil biaya itu. Dia ingin, ya Allah berikanlah saya mobil, kalau kuliah itu kehujanan terus. Allah tidak ijabahi, tapi Allah berikan kesehatan. Kehujanan tapi tidak pilek. Kehujanan tetap sehat. Seandainya dia kemudian terkena penyakit, tanpa doa tadi bisa masuk rumah sakit dan biayanya tadi sesuai dengan harga mobil. Nah, ini doa-doa yang kemungkinan atau kemungkinan yang ketiga, Allah tidak ijabahi karena apa? Sebagai iddikhar, yaitu tabungan dia di akhirat. Nanti ketika dia di akhirat mendapatkan apa yang dia minta, bahkan lebih daripada itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang doa memang panjang, kan begitu. Tetapi intinya maka kita hendaklah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sebagai tadi yang disampaikan, sampai jam 5 ini sudah 16.58, 2 menit untuk pertanyaan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.